Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tata cara ke-12 yaitu menjalin rambut mayat wanita. Jadi tata cara ini terkait khusus dengan jenazah wanita. Nah, jenazah wanita yang rambutnya terjalin saat dimandikan disunnahkan diurai. Disunnahkan diurai saat dimandikan. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha pada riwayat Al-Bukhari, naqadnahu thumma ghassalnahu. Mereka mengurai jalinan rambutnya kemudian mencucinya. Setelah jenazah dimandikan dan dibersihkan, disunnahkan menjalin rambutnya 3 jalinan dan meletakkannya di belakang punggungnya. Jadi ketika dimandikan diurai jika terjalin diurai, jadi dimandikan dalam keadaan rambutnya terurai. Setelah dimandikan dijalin kembali. Berapa jalinan? 3 jalinan. Dan diletakkan di belakang punggungnya. Hal ini disunnahkan menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Al-Albani yang merupakan mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini yang rajih, yang terkuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Fadhafarna sya'raha 3 qurun, qarnaiha wa nasiyatiha." Kami kemudian menjalin rambutnya 3 jalinan, 2 jalinan di samping kanan kiri dan 1 jalinan di tengah, yaitu di ubun-ubunnya. Jadi 3 jalinan itu pembagiannya 2 jalinan di samping kanan kiri dan 1 jalinan di tengah di bagian ubun-ubunnya. Nah, muttafaq alaih. Pada riwayat Al-Bukhari lainnya, fadhafarna sya'raha 3 qurunin fa'alqainaha khalfaha. Kami kemudian menjalin rambutnya 3 jalinan dan meletakkan ketiganya di belakang punggungnya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, yang tampak dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan menyetujuinya. Artinya riwayat Ummu Atiyah ini kan meriwayatkan apa yang dilakukan oleh kaum wanita yang memandikan jenazah Zainab. Nah, An-Nawawi menjelaskan bahwa yang tampak dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu. Nabi tahu bahwa mereka menjalin rambut Zainab 3 jalinan dengan rincian yang disebutkan itu tadi dan diletakkan di belakang punggungnya, dan Nabi menyetujui karena Nabi tidak mengingkari. Nah, berarti itu sunnah. Nah, tata cara yang ke-13 ini, tata cara yang ke-13 ini sifatnya kalau ada kasus Nah, sifatnya kalau ada kasus, yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang jika ada kasus anggota tubuh mayat lepas. Nah, misalkan kecelakaan gitu Nah, disebutkan anggota tubuh mayat yang lepas dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya. Anggota tubuh jenazah yang terpisah dari tubuhnya dimandikan dan disatukan dengan tubuhnya dalam satu kafan. Jadi dimandikan semua meskipun itu lepas darinya, dimandikan kemudian nanti disatukan dalam satu kafan. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Syekh Al-Utsaimin berfatwa dalam Majmu' Fatawa war Rasail, jika ditakdirkan anggota-anggota tubuh jenazah terlepas dari persendian-persendiannya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian musibah kecelakaan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nasib yang demikian. Anggota-anggota tersebut dikumpulkan dan dimandikan, kemudian disatukan dengan cara diikat satu sama lainnya, lalu dikafani bersama dan disolati. Begitu. Nah, Tata cara yang ke-14
ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang ini juga kasus terkait dengan kasus, ya, yaitu menayamumkan mayat ketika tidak bisa dimandikan. Nah, ini pada kasus tertentu. Jadi jenazah yang terbakar yang disebutkan Ibnu Utsaimin itu jenazah yang terbakar atau selainnya. Nah, dan kondisi tubuhnya terkoyak-koyak. Nah, ini kan tidak bisa dimandikan. Maka ditayamumkan. Ini yang dibahas oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Penjelasannya, kami menjelaskan di sini bahwa jenazah yang terbakar atau tenggelam itu sebenarnya memiliki beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan, kita pelajari secara lengkap. Yang pertama, tubuhnya masih utuh dan memungkinkan dimandikan tanpa mengoyak tubuhnya. Ini jika terbakarnya sebentar misalkan ya. Ya, tenggelamnya sebentar, jadi ditemukan tubuh masih utuh dan masih memungkinkan dimandikan tanpa mengoyak tubuhnya. Pada keadaan ini dimandikan seperti jenazah lainnya. Tetap dimandikan. Yang keadaan yang kedua, tubuhnya masih utuh tetapi sudah membusuk. Nah, pada keadaan ini dimandikan dengan cara diguyur air tanpa digosok. Jadi diguyur air saja, disiram air saja. Tanpa digosok dengan tangan. Kenapa? Karena tubuhnya sudah membusuk. Nah, jadi diguyur air tanpa digosok dengan syarat selama tidak khawatir akan mengoyak tubuhnya. Artinya selama guyuran air tidak akan mengoyak tubuhnya. Adapun jika khawatir guyuran air, siraman air akan mengoyak tubuhnya, maka ini juga tidak dilakukan. Beralih ke apa? Ditayamumkan. Yang ketiga, ini tubuhnya terkoyak-koyak sehingga tidak memungkinkan dimandikan sama sekali, ya. Atau itu tadi tubuhnya sudah membusuk, jika diguyur air tanpa digosok tangan juga khawatir akan terkoyak, berarti ditayamumkan, ya. Baik, pada keadaan ditayamumkan, keadaan ini yang disebutkan oleh penulis Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ada berapa tingkatan tata cara? Nah, jadi pada asalnya tetap dimandikan secara normal. Ya, diguyur air dan digosok dengan tangan jika memungkinkan. Jika sudah tidak memungkinkan digosok, karena itu akan mengoyak, tetapi masih bisa diguyur. Guyuran air tidak mengoyak tubuh. Tapi tidak digosok, berarti diguyur. Itu masih dimandikan namanya, meskipun tidak digosok. Tapi jika diguyur juga bisa mengoyak, ini juga tidak dilakukan. Penggantinya apa? Tayamum, begitu. Nah, apalagi jika memang keadaan tubuhnya sudah terkoyak-koyak, ya, memang tidak bisa diguyur. Jadi tayamumkan. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, jika sebagian tubuh jenazah saja yang tidak memungkinkan dimandikan, sedangkan sebagian lainnya memungkinkan, ya, dimandikan bagian yang memungkinkan dan ditayamumkan bagian yang tidak memungkinkan, seperti halnya pada orang hidup. Nah, jadi keterangan Ibnu Qudamah ini, ya, artinya setiap bagian tubuh dari satu jenazah itu diperlakukan sesuai keadaannya. Jadi jika sebagian tubuh jenazah, sebagian tubuh jenazah saja yang tidak memungkinkan dimandikan, sedangkan sebagian lainnya memungkinkan, dimandikan bagian yang memungkinkan dan ditayamumkan bagian yang tidak memungkinkan dimandikan, begitu. Seperti halnya pada orang hidup. Jadi ini konsepnya apa? Menerapkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan. Nah, dalam melaksanakan kewajiban. Nah, baik. Pendapat yang mengatakan ditayamumkan jika tidak memungkinkan dimandikan. Nah, ini yang sekarang kita mau bahas. Dari segi hukum, pendapat yang mengatakan ditayamumkan jika tidak memungkinkan dimandikan. Yang tidak mungkin dimandikan sama sekali, ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Syekh Ibnu Utsaimin telah memfatwakannya dalam kitab Majmu' Fatawa Rasail, selain di kitab ini.
Yang kami syarah juga dalam Majmu' Fatawa Rasail ada fatwanya. Begitu pula Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz juga ada fatwa. Nah, dan ini mazhab siapa tadi? Mazhab jumhur. Dalilnya, memandikan jenazah disyariatkan demi menyucikan dan membersihkan jenazah. Ya. Perhatikan tujuannya, menyucikan dan membersihkan jenazah. Maka dari itu jenazah disucikan dengan debu atau yaitu dengan cara tayammum jika tidak memungkinkan disucikan dengan air, yaitu mandi. Ini sebagaimana halnya pada orang hidup yang bersuci dengan debu tayammum tatkala tidak mampu bersuci dengan air, yaitu dengan mandi. Ini yang benar ya. Kemudian di sini juga kami menukil pendapat yang lain yang menyatakan tidak disyariatkan ditayammumkan. Pendapat ini beralasan memandikan jenazah semata-mata bertujuan untuk membersihkan, bukan untuk menyucikan. Tetapi ya pendapat ini keliru. Nah, pendapat ini beralasan sebab air yang telah dicampur dengan bubuk daun bidara tidak lagi menyucikan, menurut pendapat ini, karena sudah ada campurannya. Namun alasan ini tidak benar. Bubuk daun bidara yang dicampurkan pada air tidaklah mengubah sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci. Enggak. Ya. Tidak mengubah fungsi dan sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci yang menyucikan, asalkan ini syaratnya, campuran daun bidara tersebut tidak mendominasi. Masih tetap kategorinya dinamakan air. Nah, justru perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan jenazah dengan air bercampur daun bidara merupakan dalil bahwa air yang bercampur dengan zat yang suci tetap suci dan menyucikan selama campuran zat lain itu tidak mendominasi. Jadi air jika tercampur zat lain yang suci asalkan tidak mendominasi maka tetap bisa dipakai bersuci, begitu. Nah, alhasil yang rajih yang terkuat adalah pendapat jumhur, wallahu a'lam. Nah, ini adalah salah satu dari 3 kondisi yang jenazah ditayammumkan sebagai pengganti mandi. Kondisi apa tadi? Ketika kondisi tubuhnya tidak memungkinkan dimandikan. Kondisi kedua, jika tidak ada air. Jika tidak ada air. Ini seperti halnya jika seseorang meninggal di tengah padang Sahara yang jauh dari permukiman dan tidak ada air untuk memandikannya, maka ditayammumkan. Kondisi ketiga, jika tidak ada yang pantas memandikannya menurut aturan syariat. Ini sudah lewat ini. Seperti halnya seorang lelaki yang auratnya telah memiliki hukum, tidak boleh dilihat dan disentuh, meninggal di tengah-tengah kaum wanita selain istri dan budak wanitanya. Ini di antara kaum wanita itu tidak ada istrinya di situ yang bisa memandikan dia. Tidak ada budak wanitanya. Ya, sementara hukumnya sudah kita lewati, lelaki harus dimandikan lelaki, kecuali kalau istrinya atau budak wanitanya. Atau seorang wanita yang auratnya telah memiliki hukum meninggal di tengah-tengah kaum lelaki selain suami dan tuannya. Jadi tidak ada yang pantas memandikan. Nah, demikian pula halnya jika jenazah itu seorang yang tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau wanita. Khuntha muskil namanya. Ya, ada yang ditakdirkan seperti itu. Dan sudah kami ingatkan bukan banci. Bedakan ya. Bukan banci. Banci jelas laki-laki. Tapi dia memaksakan diri jadi perempuan, kelaminnya laki-laki. Nah, tapi dia ingin ya meniru-niru wanita. Nah, itu banci, kalau itu terlaknat. Nah, adapun ini namanya khuntha muskil. Khuntha muskil dia ditakdirkan lahir 2 alat kelaminnya dan tidak jelas yang mana yang dominan, yang mana dia laki-laki atau wanita. Kan muskilah. Problem. Kalau dia dimandikan laki-laki, jangan-jangan wanita. Kalau dia dimandikan wanita, jangan-jangan laki-laki. Jadi amannya ditayammumkan. Nah, ini menurut pendapat yang rajih yang terkuat dalam masalah ini sebenarnya telah kami uraikan sebelumnya. Nah, bagaimana tata cara menayamumkan? Ini sekarang kita pelajari. Ketika kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, ya, menayamumkan. Bagaimana tata caranya?
Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz berfatwa bahwa jenazah ditayamumkan dengan niat sebagai pengganti mewudukan dan memandikannya sekaligus. Jadi niatnya ini, niatnya adalah menayamumkan dengan niat apa? Pengganti mewudukan dan memandikannya sekaligus. Baik. Perhatikan. Ini niat yang disebutkan Ibnu Baz rahimahullah ini bisa difahami ini untuk tata cara yang mana ini? Untuk tata cara yang mewudukan secara hakiki ya. Nah, menurut tata cara itu. Nah, adapun menurut pendapat diawali dengan anggota-anggota wudu, bukan diwudukan secara hakiki, jadi langsung dimandikan, dimulai dari anggota-anggota wudu. Jadi tidak ada sunnah mewudukan secara tersendiri secara hakiki, langsung dimandikan. Nah, berarti ditayamumkan dengan niat apa? Sebagai pengganti memandikannya. Cukup itu. Bisa dipahami ya? Ya, begitu. Nah, wallahu a'lam. Nah, caranya adalah yang menayamumkan menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi. Jadi bukan telapak tangan jenazah yang ditepukkan di tanah ya. Dan itu susah. Jadi yang petugas ini tadi yang memandikan, telapak tangannya orang yang memandikan, yang menayamumkan, yang dia yang menepukkan tangannya sendiri ke permukaan bumi, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangannya itu wajah dan kedua telapak tangan jenazah. Jadi ya tayamumi jenazah itu. Ya. Anggota tayamum dari jenazah, anggota tayamum kan hanya dua ya. Wajah dan telapak tangan ya. Telapak tangan itu dari ujung jari sampai ke dari ujung jari sampai apa? Sampai apa? Pergelangan tangan. Dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan. Nah, itu yang benar. Jadi kedua telapak tangan di sini maksudnya telapak tangan dan punggung tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan. Baik. Apabila jenazah laki-laki ditayamumkan oleh laki-laki dan jenazah wanita ditayamumkan oleh wanita, nah ini kan sama jenisnya ya. Ini pada kondisi yang mana ini? Pada kondisi pertama, ya tadi ini yang terbakar itu, atau tenggelam. Dan pada kondisi kedua, yaitu ketika tidak ada air. Jadi di sini yang menangani sesama jenis, hanya saja tidak memungkinkan dimandikan, ditayamumkan. Paham ya? Nah, di sini dinyalakan aja, Pak. Coba nyalakan. Ya. Di sini tidak perlu mengenakan pelapis tangan. Perhatikan nih. Tidak perlu mengenakan pelapis tangan. Kenapa tidak perlu mengenakan pelapis tangan ketika menayamumkan pada kondisi pertama dan kedua? Ya, karena yang menangani sesama jenis. Karena tidak akan menyentuh dan tidak akan menyentuh kemaluan jenazah, jadi nggak ada masalah. Nah, apabila jenazah laki-laki ditayamumkan oleh wanita atau jenazah wanita ditayamumkan oleh laki-laki, ini pada kondisi ketiga tadi. Ketika laki-laki mati di tengah-tengah wanita atau sebaliknya tadi, dan tidak ada di situ hubungan suami istri atau tuan dengan budak ya. Nah, jadi terpaksa jenazah laki-laki ditayamumkan oleh wanita, jenazah wanita ditayamumkan oleh laki-laki. Nah, di sini bagaimana, pakai pelapis tangan atau tidak? Nah, kan pembahasan ini. Karena akan menyentuh wajah dan telapak tangan, padahal beda jenis kelamin. Nah, makanya di sini ada pembahasan. Abul Hasan Al-Mardawi, yakni Al-Murdawi ya. Abul Hasan Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf menukil dua pendapat mengenai wajib tidaknya mengenakan pelapis tangan. Kitab Al-Insaf ini menukil pendapat-pendapat di tubuh madhab Hambali. Nah, sepertinya yang benar dalam masalah ini rincian berikut.
Ya, sepertinya ini yang benar, ini yang kami pilih. Rinciannya yang pertama, kesimpulan dari semua yang ada, apabila ditayamumkan oleh mahram. Ditayamumkan oleh apa? Mahram. Tidak wajib menakan pelapis tangan. Kenapa? Sebab dua anggota tayamum yang wajib diusap bukan bagian tubuh yang terlarang untuk dilihat dan disentuh oleh mahram. Yang kedua, apabila ditayamumkan oleh ajnabi bukan mahram, pendapat yang mengatakan wajib mengenakan pelapis tangan lebih kuat dan lebih hati-hati karena dua anggota tayamum tersebut merupakan aurat yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh selain mahram. Walaupun pendapat yang mengatakan tidak perlu mengenakan pelapis tangan, pendapat itu juga kuat karena hal ini adalah kondisi darurat yang menuntut adanya keringanan untuk menyentuh dua anggota tayamum itu. Tetapi ya, lebih hati-hati kan begitu ya. Lebih hati-hati dan lebih kuat ya menggunakan pelapis tangan. Nah, wallahu a'lam. Selesai tentang tayamum, berikut kami akhiri syarah bab ini dengan menguraikan dua masalah penting dan satu peringatan. Dua masalah penting itu yang pertama, apa yang dilakukan jika ada najis yang keluar setelah dimandikan? Ini penting pembahasannya, supaya tidak bingung. Ya, sudah dimandikan, keluar najis. Ya, jika ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluan, misalnya sudah dimandikan, ternyata keluar kotoran dari salah satu lubang kemaluan. Nah, ya. Jika ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluan jenazah setelah dimandikan, baik setelah dimandikan 3 kali, jika 3 kali dianggap cukup ya, atau 5 kali jika 5 kali dianggap cukup. Artinya ini sudah dianggap selesai ini, sudah dicukupkan dengan itu. Sudah, kok tiba-tiba malah keluar kotoran gitu. Nah, bagian tubuh yang terkena najis itu wajib dicuci sampai bersih, itu jelas. Karena yang namanya najis wajib dibersihkan. Hal itu cukup tanpa harus dimandikan menurut pendapat yang rajih. Pembahasannya adalah apakah dimandikan lagi? Nah, di sini jawabannya apa? Hal itu cukup, yakni cukup mencuci ya sampai bersih untuk menghilangkan najis itu tanpa harus dimandikan. Menurut pendapat yang rajih, yang terkuat. Inilah yang paling benar dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada alasan untuk dimandikan ulang. Kenapa tidak dimandikan ulang? Karena itu tidak membatalkan ya mandinya, enggak. Ya, Asy-Syaukani rahimahullah berkata, pendapat yang mewajibkan dimandikan ulang tidak ada sisi kebenarannya sama sekali, kata Asy-Syaukani. Ada pendapat itu, tapi ini tidak ada sisi kebenarannya sama sekali. Sebab hal itu hanyalah hadas kecil yang tidak membatalkan mandi. Nah, berarti pertanyaannya, kalau itu hadas kecil, apakah diwudukan kembali atau tidak? Terdapat silang pendapat di antara ulama. Yang pertama, ada yang berpendapat diwudukan kembali agar jenazah dihadapkan kepada Rabbnya dalam keadaan bersih dan suci dari hadas besar dan kecil. Pendapat kedua, ada yang berpendapat tidak diwudukan kembali karena hal itu memberatkan dan sudah di luar pembebanan syariat. Inilah pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani. Tampaknya pendapat yang kedua yang rajih ini, yang benar dalam mazhab Syafi'i yang dipilih Asy-Syaukani, ini yang terkuat insyaallah. Ini kalau ini diikuti tidak ada habisnya nanti. Baru diwudukan, ada lagi keluar. Terus wudukan lagi. Nah, tidak. Sudah di luar apa? Pembebanan syariat. Jadi kita sudah melaksanakan kewajiban, sudah kita wudukan di awal, kemudian dimandikan jika mengikuti tata cara itu, atau yang jelas sudah dimandikan yang meliputi anggota-anggota wudu. Nah, sudah, jika kemudian kita sudah selesai, kemudian dia berhadas kecil, maka itu sudah di luar pembebanan syariat. Yang penting najis itu dibersihkan saja, karena itu memungkinkan, mudah, tidak masalah. Ya. Kemudian jika hal itu terus berulang dan tidak berhenti, tidak mengapa menyumbat lubang kemaluannya dengan kapas atau carikan kain agar terbendung.
Jika itu masih tembus, tetap merembes keluar, disumbat dengan tanah liat yang kuat, yang tidak ada campuran pasirnya. Para ulama memilih tanah liat karena manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, tetapi tidak harus tanah liat. Tidak harus. Jika memilih itu, ya bisa. Nah, demikian pula hukumnya jika keluar darah dari hidung jenazah atau dari bagian tubuh lainnya. Nah, ya, sama dengan itu. Hanya saja sebenarnya ya, pembahasan tentang darah yang keluar dari selain lubang kemaluan, sebenarnya yang roji yang benar itu bukan najis. Darah yang keluar dari bagian tubuh bukan dari lubang kemaluan, maka itu bukan najis. Nah, tetapi yang namanya darah kan ya menjijikkan gitu ya. Melihat ya, tetap dianggap kotor, jadi tetap dibersihkan saja karena ini juga memang belum dikafani. Nah, adapun jika sudah dikafani, ya, lalu ada najis yang keluar dari salah satu lubang kemaluannya atau keluar darah dari salah satu bagian tubuhnya, tidak diwajibkan membongkar kafannya untuk membersihkan kotoran itu serta mengulangi wudu dan mandinya, tidak. Ya, sebab hal itu sudah di luar pembebanan syariat dan memberatkan. Jadi, jika hal itu terjadi dibiarkan saja. Bawa saja ke kuburan. Paham ya? Nah, ini masalah yang pertama. Nah, kita lanjutkan. Ya, masalah kedua, ya ini masalah yang terakhir di sini. Hukum menyeka jenazah setelah dimandikan. Menyeka tubuh jenazah yang telah dimandikan, mengeringkan tubuhnya dari air, hukumnya bagaimana? Setelah dimandikan, disunnahkan diseka dengan handuk atau semacamnya untuk mengeringkan tubuhnya, agar tidak membasahi kain kafan saat dikafani. Kalau dibungkus dikafani dalam keadaan masih basah kan jadi basah kain kafannya. Jadi diseka dulu ya dengan handuk atau semacamnya untuk mengeringkan tubuhnya, ya. Ini alasannya dari tinjauan makna ini. Adapun hadis, dalam hal ini hadis Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis itu, "Fa idza faraghti minha fa'alqi 'alaiha thawban nadhifa." Jika engkau telah selesai memandikannya, sekala tubuhnya dengan kain bersih. Hadits ini riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadits ini dihukumi sebagai hadits munkar. Munkar itu istilah hadits. Munkar artinya apa? Keliru. Riwayat yang keliru, ganjil. Ya, oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Jadi dasarnya bukan hadits itu. Tapi dari segi makna, tinjauan makna. Supaya ketika dikafani tubuhnya sudah kering, supaya kain kafan tidak basah. Ini bisa difahami. Nah, peringatan, ya, aurat jenazah tetap dalam keadaan tertutup dengan kain setelah dimandikan sampai dikafani. Jadi setelah dimandikan tadi, tentunya kain penutup auratnya itu kan tentunya basah ya, iya kan? Nah, jadi saat menyeka tubuhnya untuk mengeringkannya dari air, ya, maka saat itu juga penutup auratnya yang sudah basah diganti dengan kain yang kering. Ya, bagaimana caranya? Ya jangan ditarik sebelum ditutup, ya ditutup dulu baru ditarik. Jadi intinya tidak boleh terlihat, ya. Jadi ketika nanti proses pengafanan, tubuhnya sudah kering, kain penutup auratnya juga sudah kain yang kering. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Jadi sekarang selesai bab yang ketiga, nanti adalah tata cara mengafani jenazah. Kita cukupkan dulu untuk salat Isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.